dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable. Ini adalah rangkaian acara Road to Investor Daily Summit 2024. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita akan membahas isu-isu strategis dan mendalam seputar ekonomi Indonesia, ekonomi global, potensi serta tantangan yang dihadapi, dan secara khusus yang menjadi polemik beberapa waktu yang lalu adalah mengenai ketentuan perpajakan yang lebih terkait dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif secara tidak langsung. Kita akan mengulas lebih dalam terkait hal ini, dan narasumber yang hadir adalah orang yang sangat tepat. Dan sebelum saya nanti akan menyampaikan kenapa di dalam konteks ini beliau yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mencapai apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden agar pariwisata menjadi penerima devisa yang terbesar, menjadi nomor 1, tentu beliau akan mengupayakan dengan berbagai langkah. Tapi Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, secara sepintas saya ingin menyampaikan siapa sosok Sandiaga Uno yang kita kenal sebagai Menparekraf. Beliau sosok muda yang sangat energik dan pernah menjadi Ketua Umum BPP HIPMI. Saya boleh menyatakan beliau junior saya. Tetapi saya tidak pernah mencapai Ketua Umum. Yang kedua, dari sisi bisnis, beliau pengusaha yang sukses dan lebih hebat dari saya. Beliau junior, tetapi ada satu hal yang membedakan atau yang khas dengan hubungan kami berdua adalah ibunya senior saya. Beliau senior saya di IKIP Bandung, sehingga pada saat saya ketemu dengan ibunya, maka apapun kalau ibu pesankan, saya harus ikutin. Nah, kalau saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, pasti saya sampaikan kepada putranya dengan sedikit ada hubungan antara senior dengan junior. Tetapi tidak ada sesuatu hal yang kita bisa sanksikan. Perjalanan sebagai wakil gubernur saja walaupun hanya singkat, tetapi banyak hal yang telah dicapainya. Untuk itu juga memang hadir Kepala Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang pernah menjadi Dirut Food Station dan merasakan betul sentuhan dari Pak Sandi. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, orang menyatakan mengenai pajak ini. Tetapi perpajakan yang kita hadapi di industri yang terkait dengan parekraf ini, nanti kita akan minta penjelasan dari Pak Sandi, karena beliau adalah orang pertama yang berada di depan secara bijak bagaimana caranya agar kebijakan itu ditunda sehingga tidak membebani industri pariwisata yang terkait yang di bawah naungan beliau. Namun sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut. Pajak adalah tulang punggung pembangunan nasional. Sekitar 72% penerimaan yang diperoleh Indonesia berasal dari pembayaran pajak. Satu dari hasil penerimaan pajak ialah pada sektor pariwisata. Demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pemerintah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian kebijakan. Penyesuaian tersebut kemudian tertuang dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Di mana di dalamnya mengatur jasa kesenian dan hiburan masuk dalam kategori pajak barang jasa tertentu atau PBJT. Kebijakan ini kemudian menjadi perbincangan hangat di ruang publik yang menciptakan perdebatan mengenai tingginya tarif bagi industri pariwisata, khususnya usaha hiburan. Apalagi pajak jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam,
bar dan mandi uap atau spa dinaikkan minimal 40% dan maksimal 75%. Beberapa daerah telah menetapkan tarif pajak tersebut meski kalangan pelaku usaha hiburan mengeluh dan menentang pemberlakuan tarif ini dan meminta penundaan pemberlakuannya. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan menteri terkait dan menghasilkan surat edaran. Surat edaran tersebut merupakan petunjuk bagi kepala daerah untuk memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha hiburan. Ya, sebagai salah satu penopang sektor ekonomi, kenaikan pajak hiburan perlu dikaji lebih mendalam. Tentunya dengan pertimbangan yang bukan hanya untuk pihak konsumen dan pelaku industri, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap daya tarik sektor ini bagi para investor. Pak Menteri, di tangan Pak Menteri lah sebenarnya tumpuan harapan. Dari sisi target pemerintah, target Bapak Presiden Jokowi yang berkeinginan, dan itu sangat bijak sekali, menempatkan penerimaan devisa terbesar yang semula sekarang pariwisata nomor 2 menjadi nomor 1. Ditambah dengan keterkaitannya industri ekonomi kreatif. Yang kedua hal ini langsung ditangani oleh Pak Menteri. Tetapi saya tahu, tapi masyarakat masih bertanya-tanya mengenai undang-undang yang oleh Pak Menteri juga diupayakan sebenarnya, tetapi caranya sangat tertutup karena dilakukan dengan lobby, tidak konfrontatif, dan tidak menunjukkan bahwa di kabinet itu terjadi pertentangan. Karena ada yang suka menyatakan ada tiba-tiba ada korupsi yang begitu besar, terbuka di publik yang harusnya dilakukan tertutup. Tapi Pak Menteri mengambil langkah, melakukan lobby sehingga timbullah surat edaran itu yang menunda. Nah, tetapi sebelum itu sebenarnya mungkin juga Pak Menteri bisa berikan gambaran, ini undang-undang ini yang disusun kalau nggak salah di tahun 2022, yang diberlakukan 2024, apakah inisiatif dari DPR ataukah inisiatif dari pemerintah, dan kemudian prosesnya sampai sekarang ini bagaimana Pak Menteri? Mohon untuk bisa dijelaskan kepada kita semua. Terima kasih Pak Menteri. Silakan. Terima kasih senior yang sangat saya banggakan, saya muliakan. Dan kalau di organisasi kita HIPMI itu senior itu hanya ada 2 peraturan Pak Arief. Jadi senior itu selalu benar, dan yang kedua kalau senior salah kembali ke poin nomor 1. Jadi ini pasal satunya itu, ini ada Pak Sarman juga di sini dari HIPMI. Pak Enggar ini menjadi mentor kami semua, dan kebetulan Pak Enggar saat aktif di organisasi dan malang melintang itu saya baru memulai usaha. Jadi saya melihat bagaimana Pak Enggar menjadi mentor, menjadi inspirasi kita semua, dan saya senang sekali melihat Pak Enggar sudah mahir menjadi moderator ini. Ini dulu pekerjaan saya waktu habis kalah Pilpres 2019. Saya udah mengetahui bahwa Bapak sangat menguasai dari materi yang akan kita bicarakan. Jadi terima kasih untuk Be Universe yang sudah mengundang, dan banyak pengusaha dan juga banyak teman-teman dari pemerintahan yang juga hadir. Pertama-tama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini disahkan Januari 2022, tapi penerapannya memang 2 tahun setelah itu, yaitu Januari 2024. Jadi kalau kita flashback ke Januari 2022, saat itu kita masih di tengah-tengah COVID, Pak. Baru selesai
Delta dan kita belum membuka perbatasan kita untuk pariwisata. Waktu saat itu masih ada PPKM dan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang secara komprehensif itu memang tidak terlaksana karena waktu itu fokus kita adalah pada penanganan COVID. Tapi pada saat rakor Nas Kemenparekraf di 2022 akhir, ini sudah dibicarakan oleh beberapa asosiasi mengenai potensi akan adanya kenaikan pajak yang sangat memberatkan. Pada saat itu kita baru saja bangkit dan pulih dari pandemi COVID-19. Dan kita waktu itu menyampaikan keberatannya di mana dan kita akan bantu untuk mencari mitigasi agar tidak menjadi satu hambatan untuk kepulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Dan di dalam sebuah kebijakan ini kan ada tiga hal. Ini nggak ada hubungannya sama nomor Pilpres ya, tapi tiga. Pertama dari aspek teknokrasi, kedua dari aspek narasi, dan ketiga dari aspek persepsi. Nah, teknokrasinya itu maksudnya sangat, kalau boleh dilihat itu sangat bisa memiliki tingkat pijakan yang cukup kuat. Karena ini digunakan untuk mendesentralisasi fiskal kita, memberikan ruang fiskal dan memberikan empowerment atau kekuatan kepada pemerintah daerah untuk menentukan sesuai dengan karakter dari masing-masing daerah tersebut. Dan kalau dilihat dari 12 yang disentuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, ada 11-nya itu turun justru ke 10%. Cuma ada satu mengenai jasa hiburan tertentu yang tadi Bapak sudah sampaikan, jasa kesenian dan hiburan masuk ke kategori pajak barang jasa tertentu. Nah, disinilah yang menurut saya harus membela kebijakan yang secara teknokrasi ini sudah dirumuskan matang-matang, tapi dalam segi implementasinya kita harapkan justru akan memicu reformasi pajak yang akan berdampak positif bagi tugas kita untuk memastikan Indonesia Emas 2045. Polemiknya ini ada di satu pasal. Kita sekarang sudah posisi 3 besar dunia. Karena dari segi kontribusi ekonomi kreatif ke GDP kita, posisi kita hanya kalah dari Amerika nomor 1, nomor 2 Korea. Dipersembahkan oleh disinilah yang menurut saya harus membela kebijakan yang secara teknokrasi ini sudah dirumuskan matang-matang, tapi dalam segi implementasinya kita harapkan justru akan memicu reformasi pajak yang akan berdampak positif bagi tugas kita untuk memastikan Indonesia Emas 2045. Polemiknya ini ada di satu pasal. Pasalnya itu adalah pasal yang mencakup kepada usaha diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap _ spa. Nah, pertama, spa dulu nih Pak. Ini spa harus dipisahkan karena spa ini adalah industri kebugaran, bukan industri hiburan. Kalau saya lihat Pak Enggar dan Ibu rajin ke spa itu kan bukan untuk mendapatkan hiburan kan Pak, tapi kan agar kita mendapat kebugaran. Nah, itu yang perlu kita pisahkan. Jadi teman-teman dari industri spa langsung atas koordinasi dengan kita mengajukan MK karena sudah ada 2 landasan. Satu, peraturan Menteri Kesehatan yang mengkategorikan spa itu adalah kesehatan tradisional, dan peraturan Menteri Parekraf yang mengkategorikan spa itu sebagai bagian daripada wellness tourism. Jadi pariwisata berbasis kebugaran. Nah, yang untuk spa sudah langsung bisa ditangani
dan atas arahan dari Bapak Presiden bahwa bukan hanya spa tapi keseluruhan ini diberikan surat edaran untuk tidak memberatkan sektor hiburan yang masuk kepada bagian pilar daripada kebangkitan pariwisata, apalagi tahun lalu kebangkitan pariwisata kita ini sangat patut kita syukuri Pak Enggar. Kita bisa menembus angka 11,7 juta. Jarang sekali saya waktu dulu di dunia usaha merevisi sampai 3 kali target batas atas dari capaian kunjungan wisatawan mancanegara. Ini alhamdulillah bisa kita wujudkan di 2023. Jangan sampai momentum yang sudah sangat positif ini menuju 2024 untuk kepulihan pasca pandemi ini akhirnya terdistorsi karena narasi yang timbul itu negatif dan persepsi publik itu yang sangat pesimis terhadap wujud dan implementasi dari pajak ini yang dirasakan sangat memberatkan. Jadi Pak Presiden sangat cepat. Jadi kalau ada yang bilang, banyak yang bilang Presiden ini kan kita sama-sama Bapak Menteri kan pembantu Presiden Pak. Yang kerja cepat itu sebetulnya Presiden. Kita kan hanya mengimplementasikan. Jadi kami langsung bergerak dan beberapa pemerintah daerah dan salah satunya ada Kabupaten Belitung di sini juga yang langsung mendukung dengan memastikan tidak ada beban berlebihan untuk sektor jasa hiburan yang menjadi penopang dari pariwisata. Jadi demikian Pak dari landasan aspek teknokrasi dan bagaimana kami membangun narasi sehingga akhirnya persepsi publik bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan menjadi tulang punggung untuk masa depan ekonomi Indonesia. Pak, saya kalau boleh menarik lagi, tadi Bapak sebutkan bahwa 3 kali merevisi. Sekarang bisa nggak diberikan gambaran capaian yang Bapak? Jadi kita mulai awal tahun dengan 7,4 juta. Dan setelah 1 kuartal ada revisi menjadi 8,5 juta. Dan setelah 6 bulan saya melihat dari jumlah kunjungan dan kita pakai big data serta memakai data saintis melihat bahwa ini 8,5 juta akan terlampaui. Kita merevisi ke angka waktu itu 10 juta. Dan di kuartal ketiga kita revisi lagi bahwa ini akan tembus 10 juta, akhirnya mencapai 11,7 juta. Nah ini penting kenapa? Karena kita harus memberitahukan industri bahwa karena jumlah wisatawan mancanegaranya bertambah harus disiapkan aspek daripada infrastruktur, akomodasi, penginapannya, SDM-nya, dan memastikan tidak ada over tourism. Tidak ada beban yang terlalu berat seperti yang kita rasakan di akhir tahun ke Bali Selatan. Tapi kita harus sebar ke destinasi-destinasi lainnya. Seperti Banyuwangi, kita mengembangkan B3 Pak, bukan P3 Pak ya. Kalau P3 itu partai Pak ya. Kalau B3 ini Banyuwangi, Bali Barat Pak. Jadi itu ingin mendistribusikan kunjungan dari wisatawan yang banyak itu ke Banyuwangi dan ekosistem pariwisata Bali Barat. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita siapkan dan juga kita ditopang kepulihan pergerakan wisatawan Nusantara dan saya sangat bersyukur bahwa ekonomi kreatif kita sekarang sudah posisi 3 besar dunia. Karena dari segi kontribusi ekonomi kreatif ke GDP kita, posisi kita hanya kalah dari Amerika nomor 1, nomor 2 Korea. Kita ini sekarang sudah posisi 3. Jadi kalau Amerika punya Hollywood, Korea punya drakor, Indonesia punya drama horor. Kalau mereka punya jazz music, Amerika, Korea punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Jadi ini yang sudah sangat menggeliat. Mari kita sama-sama jangan sampai jasa polemik yang sebetulnya sudah diakhiri oleh arahan Presiden dan kita langsung bergerak ke daerah. Karena pengusaha ini kan nggak usah pakai beginian aja udah berat Pak. Oh iya, betul Pak ya? Betul Pak. Apalagi jangan pernah kasih desentralisasi. Karena begitu ada suara desentralisasi, maka kita paham apa yang terjadi kan Pak. Ya, agak desentralisasi akan dilakukan asal ada saling pengertian dan diselesaikan secara adat, itu yang repot.
Nah ini dia Pak, karena Bapak juga background DNA-nya juga sebagai seorang entrepreneur, kita harus ciptakan kepastian Ya. Dan iklim usaha yang kondusif bagi teman-teman di daerah. Beliau menyatakan bahwa Presiden kerja cepat. Testimoni dari pembantu Presiden sekarang dan mantan pembantu Presiden kerja. Betul. Dan kerja cepat dan kerja detail ya Itu Pak ya? saya confirm, karena sama kita. saya udah beberapa kali. Saya ini masuk tahun keempat Ya. di kabinet Bapak Presiden. Dan saya ini tuh sebetulnya DNA saya bukan politisi Pak, entrepreneur. Jadi kalau saya A ya saya bilang A. Beliau bekerja dan sebetulnya salah satu yang saya kagumi dari beliau itu sangat tanggap dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Dan beliau langsung menanggapi dengan cepat. Kami dipanggil ratas dan saya memberikan masukan dan langsung diambil keputusan saat itu juga bahwa Pak Mendagri harus menerbitkan surat edaran. Dan mekanismenya sudah dilakukan dan sekarang saya memantau dari pemerintah daerah Bali, Pemkab dan Pemkot maupun Pemprov sudah melaksanakan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Jadi sudah ada surat edaran yang menyatakan bahwa itu ditunda dulu, yang hasil dari upaya yang dilakukan oleh Pak Sandi dan didengar oleh Bapak Presiden. Iya, jadi itu sudah dilakukan, landasannya adalah surat edaran Mendagri dan juga itu sudah ada di undang-undangnya. Jadi sebetulnya undang-undang itu memberikan ruang bagi Pemda berdasarkan masukan dari dunia usaha untuk memberikan pengurangan, pengecualian atau penghapusan sehingga tidak membebani industri yang baru saja bangkit ini dan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, dari gambaran yang disampaikan, Pak Menteri ini sangat menguasai dan juga sangat peduli dengan pertumbuhan dan kondisi dunia pariwisata yang kemudian banyak kita dengar keluhannya bahwa ini terbebani. Beliau sangat paham. Dan beliau berada di depan. Hanya yang menjadi persoalan yang bagus sebenarnya adalah beliau tidak lakukan secara terbuka yang konfrontatif, tetapi hasil akhirnya yang dicapai ditunda dulu sampai dengan judicial review. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Kalau di daerah ada implementasi yang berbeda, jangan ragu, boleh lapor ke Pak Menteri ya. Boleh, langsung kita punya hotline dan di sini teman-teman semua sudah ada hadir, ada staf khusus manajemen krisis dan kita membuka semua peluang. Dan saya kan baru di pemerintahan ya, Bang Enggar saya manggilnya kadang-kadang Bang, kadang-kadang Kang. Tergantung kalau dia lagi tugas di daerah Ciayu Majakuning saya panggilnya Kang. Tapi kalau karena di HIPMI kita panggilnya Bang, saya tuh prinsip saya mikul dhuwur mendem joro. Mikul dhuwur mendem joro itu bahwa kita bekerja itu kalau ada yang bagus-bagus itu kita angkat, tapi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki ya kita tidak perlu angkat-angkat di luar, apalagi kalau berkaitan dengan pemimpin-pemimpin kita. Jadi menurut saya dari episode ini juga menjadi pembelajaran bagi kebijakan publik kita. Bagaimana pemerintah itu kompak, pemerintah itu, ini saya banyak sekali ditanya sama wartawan-wartawan nih, gimana situasi kabinet? Oke-oke aja sih. Kalau saya melihat ya, saya kebetulan sering dipanggil oleh Bapak Presiden dan bahwa kita menjaga agar kebijakan pemerintah ini dikawal dengan baik dan memberikan juga sebuah kepastian agar pertumbuhan kemarin baru kita saksikan pertumbuhan kita di 2023 sangat mengembirakan 5% di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami sedikit tantangan, tapi Indonesia tetap bertumbuh dan kita harus jaga agar iklim ini tetap kondusif. Dan bagi kami yang bertugas di kabinet paling tidak sampai akhir
pemerintahan Pak Jokowi ini sampai bulan Oktober 2024. Untuk jasa hiburan tertentu, yaitu diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap _spa ini dikategorikan yang memiliki dampak sosial tertentu dan untuk kalangan tertentu. Dipersembahkan oleh. Menurut saya dari episode ini juga menjadi pembelajaran bagi kebijakan publik kita. Bagaimana pemerintah itu kompak, pemerintah itu, ini saya banyak sekali ditanya sama wartawan-wartawan nih, gimana situasi kabinet? Oke-oke aja sih. Kalau saya melihat ya, saya kebetulan sering dipanggil oleh Bapak Presiden dan bahwa kita menjaga agar kebijakan pemerintah ini dikawal dengan baik dan memberikan juga sebuah kepastian agar pertumbuhan kemarin baru kita saksikan pertumbuhan kita di 2023 sangat menggembirakan 5% di saat pertumbuhan ekonomi dunia mengalami sedikit tantangan, tapi Indonesia tetap bertumbuh. Dan kita harus jaga agar iklim ini tetap kondusif, dan bagi kami yang bertugas di kabinet paling tidak sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi ini sampai bulan Oktober 2024. Pak Menteri, mohon izin sebelum ada banyak hal yang sebenarnya saya ingin mengeksplor, tetapi dari awal itu sudah ada yang menitipkan bahwa mau mau menyampaikan beberapa hal kepada Pak Menteri. Silakan. Jadi saya persilahkan dulu dari bawah ya. Ini Ketua Apindo Jawa Barat sudah ngantri. Waduh, nah, ini dia. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pak Menteri, sebenarnya saya ini bertanya-tanya ya. Di satu sisi ada pengurangan pajak yang luar biasa, 35 ke 10. Tetapi di sisi yang lain ada peningkatan yang juga luar biasa. Sebenarnya apa sih inti dari kenaikan pajak ini? Tujuannya itu apa sebenarnya? Apakah untuk menaikkan pendapatan negara? Karena menurut saya justru ini bisa menurunkan. Karena peminat dari sektor tersebut akan sangat berkurang. Dan yang kedua menurut saya ini juga kurang fair ya. Bahwa pajak yang tinggi ini diperlakukan untuk sektor yang sejenis, yang sama gitu. Misalnya karaoke, regardless karaoke itu karaoke yang seperti apa. Dan yang ketiga, saya malah merasa bahwa kenaikan pajak yang terlalu tinggi ini akan memicu adanya ketidakjujuran dari pengusaha dalam pelaporan pajak. Karena bagaimanapun dengan kenaikan pajak yang tinggi maka peminat berkurang, otomatis pendapatan berkurang, sehingga mereka pengen untuk menjaga pendapatan ini dengan melaporkan apa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dan yang terakhir nih Pak Menteri ya, menurut saya kami nih ya sebagai pengusaha kaget gitu dengan adanya kenaikan yang luar biasa besar, kok kesannya kayak ujuk-ujuk gitu. Meskipun belakangan baru kami tahu bahwa itu sudah dibahas dari tahun lalu. Mohon untuk ke depan apabila ada kebijakan seperti ini, maka libatkan kami pengusaha ini dan lakukan sosialisasi dengan lebih baik sehingga kami bisa untuk mendukung kebijakan tersebut. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Justru dari pajak jasa hiburan dan kesenian ini dari total 12 item itu 11-nya turun. Jadi semula paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10% di 11 kategori dan sektor usaha. Saya sebutkan ya karena kita bicara detail di sini, tontonan film. Ini nih nonton film yang tadinya pajaknya paling tinggi 35% menjadi paling tinggi 10%. Jadi kita akan lihat nanti bahwa biasa nonton film berapa, ada yang 20, ada yang 50 atau ada yang lebih. Ini akan memicu satu situasi di mana film-film ini akan lebih secara ekonomis menguntungkan sehingga kualitas film-film kita dan juga lapangan kerja yang diciptakan itu akan lebih baik.
Jadi tontonan film, tontonan audiovisual ini yang di bioskop ini turun. Pagelaran kesenian musik, tari, dan konser turun. Kontes kecantikan turun. Kontes binaraga turun pula. Pameran turun. Pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, kesukaannya Pak Sarman, turun. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor turun. Permainan ketangkasan turun. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran turun. Rekreasi, wahana air, wahana ekologi dan lain sebagainya termasuk kebun binatang dan agrowisata turun. Panti pijat dan pijat refleksi turun. Nah, memang ada yang dikecualikan yang tadinya, ini sebetulnya Bu Lydia kan dari Kementerian Keuangan sangat menguasai ini, saya menjelaskan filosofi di balik angka 40-75% ini. Untuk jasa hiburan tertentu, yaitu diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap garis miring spa ini dikategorikan yang memiliki dampak sosial tertentu dan untuk kalangan tertentu. Nah ini yang oleh para pelaku usaha langsung diberikan masukan bahwa ini tidak benar karena pendekatannya ini adalah bagaimana menjaga kelangsungan usaha dan lapangan kerja. Jadi itu yang kita coba perbaiki, termasuk juga nanti diskursus publik, Bu. Memang kebijakan ini 2022 kami sudah mulai menggaungkannya saat Rakornas di Sahid di akhir tahun 2022, tapi karena kita waktu itu fokusnya mengatasi COVID, diskursus publiknya ini enggak lebih luas dan akhirnya sepertinya terkesannya ujuk-ujuk. Sebetulnya tidak, ini sudah kita diskusikan sebelumnya, tapi mungkin di kemudian hari proses ini harus lebih kita perbaiki dengan melibatkan publik, sehingga sekarang tiap hari Senin Pak Enggar kami membuka ruang publik, kita menamakannya weekly brief untuk seluruh kalangan 360 derajat mulai dari pemerintah daerah, industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif, institusi pendidikan, sampai dengan komunitas dan media itu kita undang untuk sama-sama urun rembuk. Sehingga semua kebijakan itu akan melalui proses quote unquote uji publik. Itu yang kita lakukan sekarang. Masih Pak. Tetapi catatannya tadi adalah lagi tetap diusahakan oleh Pak Menteri untuk sementara ditunda dulu sambil menunggu judicial review. Catatannya sebenarnya Pak adalah untuk memperkuat saja pajak tadi yang disampaikan oleh Ibu Ning ini tujuannya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi bisa justru sebaliknya. Betul. Karena akan terjadi PHK, pengurangan, dan kemudian pertumbuhannya juga akan terganggu. Dan itu dibetulkan, artinya paham betul sebenarnya. Hanya tidak terbuka saja keluar, tetapi sudah dilakukan berbagai langkah-langkah yang lain. Tadi juga tidak dijawab sebenarnya oleh Pak Menteri. Sangat santun sekali Pak Menteri ini. Ini inisiatifnya siapa ini? Ya, karena Pak Menteri ini sebenarnya saya mau mengkonfirmasi, ini inisiatif DPR konon kabarnya. Betul. Dan itu bukan mitranya Pak Menparekraf, karena itu di Komisi 11. Beda satu komisi, Beda saya satu, di 10. 10 dan itu 11. Jadi kita sebenarnya nanti kita tanya kepada Komisi 11, kenapa mikir gitu? Pak Menteri, masih ada lagi yang sudah nitip, jauh-jauh dari Jatim Pak Pak. Suryo datang dan ini mau menyampaikan berbagai hal, berbagai catatan Pak Menteri. Silakan nih, waduh. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi memang Undang-Undang HKPD nomor 1 ini jauh lebih sempurna, jauh lebih bagus dibandingkan Undang-Undang 28 tahun 2009. Tetapi. Akan tetapi, Nah, daerah itu kadang-kadang karena jatahnya kurang Pak, banyak yang diambil provinsi sama pusat sehingga yang terjadi di lapangan menaikkan pajak lainnya. Contoh beberapa daerah itu PBB naiknya bisa 5-6 kali lipat Pak. Jadi otomatis kalau daerahnya luas ya kena PBB ya lumayan Pak, lumayan banyak. Itu yang pertama Pak. Jadi kayak nggak ikhlas gitu Pak untuk menurunkan pajak, jadi nyari tuker lainnya. Yang kedua, kita di Indonesia ini perlu banyak museum Pak.
Dan Indonesia sangat kaya luar biasa, misalnya museum senjata tradisional gitu aja sudah mungkin dari Sabang sampai Merauke sudah penuh Pak ruangan, karena tiap, mungkin satu Jawa Barat aja namanya kujang, tiap daerah nggak sama, keris juga luar biasa. Lah mohon yang sifatnya pendidikan Pak, itu pajaknya agak diistimewakan, karena tidak semua orang itu suka belajar kalau tidak diming-iming dengan sesuatu yang kelihatan gitu. Yang maksudnya yang ada fun-nya gitu. Nah kebetulan di Jatim Park ini tidak semuanya juga menguntungkan. Ada beberapa yang sifatnya museum tubuh, museum musik dan sebagainya itu penggemarnya memang minim. Dan ini memang perlu saling support. Nah kebetulan ada industri kreatif ini, persoalan di daerah juga ada Pak. Jadi kita yang di kerajinan-kerajinan ini yang kreatif cuma Jogja sama Bali. Di luar itu ya biasa-biasa lah, enggak terlalu menarik. Persoalan lagi di pariwisata atau di perhotelan, Pak. Kita banyak mengalami masalah terutama dengan hukum, Pak. Jadi dengan hukum ini mungkin kalau bisa dari pariwisata menetapkan misalnya hotel itu aturannya apa aja, 10 aturan ya sudah 10 ini, jangan ada 11, 12, 13. Dan ini mungkin di hotel ini juga pariwisata atau hotel ini banyak perizinan-perizinan yang sudah terjadi undang-undang, sudah dijalankan tapi di lapangannya jadi masalah Pak. Contohnya musik, nah, di hotel ini kalau musik dihitung per kamar Pak. Dan ini persoalan juga Pak. Berikutnya lagi HT itu juga ada pajaknya Pak. Kadang kalau di jalan provinsi keluar masuk jalan itu ada pajaknya lagi. Belum, jadi banyak kembangannya itu banyak, Pertek, Rintek, B3 semuanya banyak sekali. Terus lagi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan bangunan ini ber-SLF Pak. Nantinya ini bermasalah juga Pak. Karena ada bangunan tidak semuanya baru. Kalau sudah bangunan lama terus minta sesuatu yang tidak mungkin, itu kan jadi kendala Pak. Mungkin Borobudur minta IMB-nya itu kan nggak mungkin ada Pak. Gitu. Minta tapi sama kan, itunya, arsiteknya tahun 700 itu. Nah, ini persoalan-persoalan ini mungkin dari kementerian yang ada di kebijakan mungkin bisa dirumuskan. Belum nanti Juni Pak. Juni itu semua makanan semua ini harus ber-BP POM dan sertifikat halal. Apakah mungkin dengan waktu yang 6 bulan untuk mensertifikat halal seluruh UMKM dan pedagang? Belum lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang berhubungan dengan Apindo yaitu menggaji karyawan di bawah UMK. Itu sekarang pasalnya pidana. Dan nanti kan banyak yang masuk penjara karena tidak kuat bayar. Dan UMK di Indonesia ini satu harga Pak. Enggak ada ijazah ini, kemampuan ini, lama kerja ini, pokoknya UMK ya sekian, enggak ya, melanggar hukum. Belum UMK-nya, belum BPJS Ketenagakerjaan Pak, kita harus membayari. BPJS Kesehatan, kita harus bayar. Jadi UMK ini masih ada tambahannya lagi. Jadi persoalan-persoalan ini mungkin harus dibicarakan atau sebagus mungkin untuk kelangsungan hidup pariwisata. Karena Indonesia tidak semuanya langsung seluruh daerah ini mengerti undang-undang, mengerti aturan gitu Pak. Pak Menteri, jadi ini kepada bapaknya pariwisata maka keluarlah DUN, daftar unek-unek. Ya, DUN. Ya, DUN. Kalau di DPR itu DIM. DIM, nah, kalau ini DUN kepada Pak Menteri dan itu rombongan walaupun judulnya mengenai Undang-Undang 122 tetapi 2022 tapi semua persoalan memang itu menjadi beban. Dan Pak Menteri menguasai walaupun itu lintas kementerian dan lintas ini, tetapi sebagai Bapak Pariwisata yang mengurus ini semuanya, itulah tumpuan harapan. Kami juga ingin dengar sekarang jawabannya Pak Menteri. Kita positive thinking saja, sistem hukum kita terus makin baik ke depannya dan ini sudah pernah dilakukan di kasus serupa yaitu untuk lapangan golf. Dipersembahkan oleh Pak Menteri, jadi ini kepada bapaknya pariwisata maka keluarlah DUN, daftar unek-unek. Ya, DUN. Ya, DUN. Kalau di DPR itu DIM. DIM, nah, kalau ini DUN kepada Pak Menteri dan itu rombongan walaupun
judulnya mengenai Undang-Undang 122 tetapi 2022, tapi semua persoalan memang itu menjadi beban. Dan Pak Menteri menguasai walaupun itu lintas kementerian dan lintas ini, tetapi sebagai Bapak Pariwisata yang mengurus ini semuanya, itulah tumpuan harapan. Kami juga ingin dengar sekarang jawabannya Pak Menteri. Betul Pak, jadi makanya saya sengaja undang, ini ada Bupati Belitung Pak. Ini salah satu destinasi pariwisata prioritas, the next destinasi super prioritas. Itulah cerminan, saya dulu juga berdirinya sama di situ. Balik waktu saya di HIPMI, di Kadin, persis sekali. Kalau saya ingat-ingat Bang Sarman, pembicaraannya seperti itu, dan kira-kira apa yang diharapkan ke depan masih sama, yaitu pemerintah bisa bersinergi dengan dunia usaha. Karena ekonomi kita ini 90% digerakkan oleh dunia usaha. Pemerintah ini harusnya memberikan sebuah iklim usaha yang kondusif dengan paket-paket kebijakan. Dan paket-paket kebijakan itu ya, Mbok kalau nggak bisa membantu ya jangan memberatkan gitu. Jadi paling tidak masukan tadi semua, terutama kayak saya setuju banget museum. Misalnya ini di Belitung ya, kebetulan karena ada bupatinya, dia lagi mau mengembangkan untuk pertama kali Festival International Chinese Heritage di Belitung. Karena ternyata ada 11.000 makam dari bermacam latar belakang. Dan banyaknya itu ternyata dari keluarga yang sekarang tinggal di Taiwan, di China, dan di Hong Kong. Ini kan potensi untuk wisatawan mancanegara untuk sembahyang kubur gitu. Paling enggak 2 minggu ya Pak Bupati ya. Nah ini Pak Sekdanya juga ada. Ini kita mau kembangkan dan butuh insentif. Selain daripada insentif fiskal, insentif perizinan untuk penerbangan. Karena sekarang penerbangan ke Belitung dari internasional setelah Covid belum kembali dibuka. Ini yang mungkin menjadi salah satu PR buat kita. Jadi kalau melihat DUN tadi, daftar unek-unek itu cukup banyak, kita selalu mencatat karena kita meyakini bahwa pengusaha itu mitra kita dalam menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan bagi kami paling tidak mindset kita di Kemenparekraf ini adalah kita terus 3G boleh, 3G ya. Gercep, gerak cepat. Kita harus cepat nih untuk menanggapi tadi masukan. Jadi mungkin nanti Pak Fajar bisa langsung tektokan. Kedua kita harus gerak bersama. Dan nggak bisa sendiri-sendiri Pak. Kita harus libatkan dunia usaha dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan yang ketiga, kita hanya punya 13 tahun untuk mencapai Indonesia Emas. Waktunya sangat singkat, makanya kita harus gaspol. Gaspol untuk pastikan semua tadi daftar unek-unek bisa kita tindak lanjuti dan kita berikan solusi. Masih Pak, tenang, nyaman kita ya, dan kita menatap masa depan ini penuh harap kalau pemimpin negara ini seperti ini. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian silakan kalau masih ada lagi. Saya dengan Hana Suryani Pak, saya Ketua Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Hiburan Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan sharing Pak terkait baru saja kami DKI mendapatkan solusi sementara. Yang mana saya juga sedang mengapresiasi rekan-rekan pengusaha hiburan lain sedang melakukan judicial review ke MK. Waktu perda keluar Pak, itu kami sudah diperintah harus menjalankan. Walaupun di atas beberapa menteri bilang ditunda, tapi kami kan perlu keputusan hukum. Belum ada suratnya. Terakhir dari Mendagri, surat edaran adalah berupa diserahkan kepada masing-masing kewenangan daerah. Yang mana itu berupa insentif fiskal. Dan yang mana setelah kami pelajari insentif fiskal itu, mohon maaf Pak, terlalu berbelit-belit. Nunggu 2 tahun di audit perusahaan kami keuangan, apabila disetujui baru dijalankan gitu.
Itu yang saya tahu Pak, izin koreksi. Lalu kedua adalah insentif fiskal secara jabatan oleh Pak PJ. Nah, saat itu setelah perda keluar, saya berinisiatif langsung, Pak Sandi izin langsung saya pergi ke Ibu Bapenda. Ke Bapenda minta arahan, karena kami ini berdua mitra. Selaku beliau-beliau yang nanti penarik dari pajak hiburan kami. Dan alhamdulillah dilakukanlah FGD publik dengan teman-teman pengusaha. Dalam 2 hari kami sudah mendapatkan solusi dari beliau, yaitu beliau mengacu kepada salah satu pasal di undang-undang yang mana bahwa makanan dan minuman dikenakan 10%. Nah ini adalah juga salah satu perjuangan kami jauh-jauh tahun sebelumnya, yang mana makanan dan minuman yang melekat di karaoke kami, di usaha kami, di klub malam, diskotik itu dikenakan sesuai dengan pajak hiburan Pak. Itu memberatkan. Sehingga terasa sekali pada saat pandemi seharusnya izin restoran itu kami atau kafe kami bisa buka, ini kami tutup. Karena nomor objek pajak kami adalah hiburan. Nah jadi kemarin itu dapat solusi sehingga usaha hiburan atau setiap usaha berhak mendapatkan NOPD-nya sesuai dengan perizinan masing-masing. Karena memang kita semua tahu bahwa perizinan berusaha itu sudah bukan TDUP. Sudah melalui BKPM di mana OSS itu berdiri sendiri-sendiri usahanya. Ini kemarin sudah ditetapkan surat pemberitahuannya Pak dari Bapenda. Sehingga contoh mungkin kayak karaoke saya itu sudah punya Pak 2 NOP. Jadi saya dari pagi sudah bisa buka restoran, jadi saya bisa jual makanan minuman dengan pajak yang 10%. Nah apabila malamnya saya buka atau sorenya saya buka, nah room charge saya itu khusus 40% Pak. Dan insya Allah nanti di RUU DKJ ini Pak apabila disetujui, DKI 40%-nya katanya Pak, konon katanya bisa kembali ke 25%. Insya Allah ya Pak gitu. Amin. Nah jadi mungkin ini Pak bisa jadi contoh Pak. Buat teman-teman di daerah yang apabila GR-nya ini kami bisa disetujui Pak, mungkin ini bisa menjadi solusi sementara Pak, sehingga kita bisa bernafas dari F&B-nya. Contoh ya Pak izin, ini salah satu simulasinya. Itu kalau karaoke masuk bundel kamar misalnya 1 juta. Nah itu cover charge, room charge-nya 100.000 atau 50.000 per jam. 50.000 itu aja Pak yang di charge 40. Sisanya itu adalah 10%. Contoh masuk ke klub, diskotik. 1 meja 2 juta. Ada 3 orang. Nah 3 orang inilah yang dikenain nanti cover charge-nya hanya misalnya 1 kepala misalnya weekend 100.000. 100.000 kali 3 cover charge-nya. Itu yang 300.000 yang kena 40%. Sisanya 1.700.000 itu 10% Pak. Justru ini sangat solusi sementara buat kami. Nah izin Pak, terakhir adalah untuk masalah GR Pak, teman-teman kan teman-teman hiburan juga kemarin ya, ada yang sudah GR dari dunia hiburan bukan dari spa, terkait pasal 58. Pertanyaannya Pak, apabila pasal 58 gugur berarti kita akan kembali ke pajak yang lama dong, 25% atau yang justru Pak yang saya khawatirkan setiap tahun itu adalah plafonnya itu 75. Betul. Kalau sekarang kita GR disetujui dan balik ke undang-undang yang lama atau dengan tarif yang lama 25% dan pijat 35. Sementara Pak setiap 5 tahun saya ini sering berhadapan Pak, maaf Pak dengan oknum Pak. 5 tahun sekali Pak kami naik. Betul. Dengan ancaman-ancaman pemberitaan tiap 5 tahun kami dianggap pengemplang pajak, berita di mana-mana. Nah dari saat itulah terjadilah transaksional. Jadi justru Pak saya, tolong Pak Sandi, Bapak kan bapaknya kami nih, 75 itu Pak yang justru kita fokus. Kenapa sih ada plafon itu sehingga transaksional itu selalu terjadi? Dimanapun itu terjadi dan sampai kapanpun apabila ada kata-kata 75%. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Engga, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sekarang ketua-ketua asosiasi yang perempuan
perempuan hebat-hebat dan berani-berani. Itu juga di parekraf nih isinya juga mama semua Pak. Iya, betul. Ini mama udah mulai rule the world. Iya. Sampai usaha karaoke hiburan juga ketua asosiasinya perempuan-perempuan Iya. hebat. Tapi ini menarik nih Pak. Jadi dari solusinya itu. Kalau judicial review dikabulkan maka kembali ke yang lama itu merepotkan. Barangkali harus pasalnya saja barangkali yang dilakukan amandemen Pak. Jadi itu sebenarnya titip nasib gitu ya Ibu ya kepada Pak Menteri ini. Jadi terima kasih. Pertama kita harus apresiasi. Saya sama Pak Arief ini dulu tugas di Pemprov juga. Beliau di Food Station, saya di Pemprov, bareng Bang Sarman juga di DKI, dia komut BUMD kita. Nah, saya sangat mengapresiasi gerak cepat daripada Pak Heru sebagai PJ dan juga di jajarannya, dulu namanya BPRD, sekarang Bapenda. Nah Bapenda ini kan, DKI ini waktu saya diberikan kesempatan, walaupun singkat itu hampir 100 triliun Pak. Dan DKI ini diproyeksikan akan menjadi kota mais dunia. Karena kesuksesannya saat G20, ASEAN Summit, dan banyak sekali ini ngantri mau melakukan kegiatan wisata berbasis mais di sini. Nah kami melihat solusi yang tadi disampaikan itu real di lapangan, dan apa yang Ibu sampaikan yang tiap 5 tahun audit itu juga saya dulu menghadapi yang sama. Nah kita tentunya karena untuk judicial review terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini sudah diajukan oleh industri spa. Tapi industri hiburan lainnya menurut Pak Haryadi akan juga mengajukan judicial review khusus pasal yang berkaitan dengan 40 sampai 75 itu. Jadi karena kebetulan kami juga sudah ditunjuk resmi oleh Bapak Presiden sebagai pihak yang nanti akan mewakili pemerintah bersama dengan Kumham dan Kementerian Keuangan, tentunya kita hormati proses hukum dan judicial review ini sebetulnya, nah ini karena Pak Enggar sangat familiar juga, sangat mengerti bahwa ini adalah proses hukum yang outcome-nya tentunya kita harapkan akan menghadirkan rasa keadilan. Dan ini pernah dilakukan, kasus serupa itu tentang lapangan golf. Jadi di tahun 2011, kasus serupa ini Mahkamah Agung mengeluarkan putusan atas judicial review asosiasi, ini teman-temannya Pak Enggar semua, pemilik lapangan golf Indonesia. Yang di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tadi, bahwa ini dikenakan pajak daerah dan retribusi daerah dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung, sehingga asosiasi pemilik lapangan golf tidak lagi dikenakan tarif pajak hiburan pada Undang-Undang HKPD karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung saat itu. Jadi kita positive thinking saja, sistem hukum kita terus semakin baik ke depannya, dan ini sudah pernah dilakukan di kasus serupa yaitu untuk lapangan golf. Jadi saya berhusnuzon bahwa nanti proses ini juga nanti akan menghadirkan suatu solusi yang akan win-win, saling menguntungkan. Negara diperkuat sistem pajaknya, reformasinya juga dilakukan untuk penguatan penerimaan daerah, sehingga nanti untuk pembangunan, mengatasi kemiskinan ini bisa kita lakukan melalui instrumen pajak kita yang mudah-mudahan lebih mandiri dan independen ke depan. Kenapa tanggal 14 Pak? Karena di Bali itu mulai tanggal 14 akan ada pungutan tambahan. Dipersembahkan oleh. Jadi saya berhusnuzon bahwa nanti proses ini juga nanti akan
menghadirkan suatu solusi yang akan win-win, saling menguntungkan. Negara diperkuat sistem pajaknya, reformasinya juga dilakukan untuk penguatan penerimaan daerah, sehingga nanti untuk pembangunan, mengatasi kemiskinan ini bisa kita lakukan melalui instrumen pajak kita yang mudah-mudahan lebih mandiri dan independen ke depan. Terima kasih Pak Menteri. Ini satu terakhir, silakan tolong singkat Pak. Sudah nunggu-nunggu dari tadi. Terima kasih, nama saya Didi, saya mewakili Asosiasi Sepak Indonesia bersama Dr. Liani ini. Ya, Bang Sandi, selamat malam, Pak Enggar. Ada sedikit waktu Pak Enggar karena ini banyak hal yang saya sampaikan. Pertama adalah tadi menyinggung Undang-Undang Nomor 1 sebenarnya bukan Bang Sandi ya. Saya pengen ke Komisi 11 sama Bu Lydia sebenarnya. Karena ada 4 aspek yang sebenarnya penyusunan undang-undang. Ini waktu Rakornas yang sudah mengangkat. Ya, 2022. Saya mengangkat. Sebenarnya isu ini Bang Sandi sebenarnya sejak 2008 sebelum Undang-Undang Nomor 10 2009 lahir bulan Januari. Kemudian Undang-Undang 28 itu bulan September lahirnya. Undang-Undang 28 tahun 2009 terkait sama ya. Kemudian ini Pak Enggar, pertama penyusunan undang-undang itu ada aspek tadi disampaikan teknokratik ya. Dari teknokratik itu sebenarnya ada kajian akademik Bang Sandi. Nah sampai hari ini saya nggak dapatkan kajian akademiknya. Yang kedua adalah terkait dengan aspek hukum. Ya ada kepastian hukum dan juga aspek politis, artinya partisipatif dari background penyusun, artinya inisiatif dari partai yang bersangkutan. Kemudian dalam konteks hukum dia harusnya ada kepastian hukum. Ada 4 aspek ini. Saya menambahkan supaya agak singkat bahwa saya terima kasih ke Mas Menteri. Saya cek setiap hari untuk surat edaran itu untuk Bali Pak. Yang belum bisa dieksekusi adalah Gianyar. Gianyar itu masih 40% Pak. Mohon dicek langsung. Tapi kalau yang lain sudah, DKI Mbak Hana sudah sampaikan. Kemudian surat edaran itu mohon juga memang berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan wajib pajak. Karena kalau wajib pajak, audit dan sebagainya panjang lah. Nah, mohon dan bukan cuma untuk DKI dan Bali Pak. Jadi Medan dan seluruh Indonesia 38 kabupaten provinsi dan seluruh 500 sekian kabupaten kota dipastikan yang Bapak sampaikan itu dilaksanakan. Pak Bang Sandi ini Bapak kita, jadi kami juga tanggal ini Pak Enggar, tanggal 3 itu saya langsung ke MK, kemudian tanggal 5 itu udah diterima di MK. Artinya saya gercep supaya tidak membebani teman-teman pariwisata yang memang dari dulu membantu kami dalam pertumbuhan di dunia wellness and spa. Dan ini PP 40 tahun 2021 terkait kawasan ekonomi kesehatan dan kawasan pariwisata itu bisa dilaksanakan dengan baik. Gangguan ini mohon dipastikan SE itu dijalankan dengan baik di bawah. Kami minggu lalu sudah ke One Team Press Pak. Dan hari ini saya kirim ke Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, ada 7 yang kami kirimin, supaya memastikan di daerah itu jalan, apa yang disampaikan Bapak dari Jatim Pak itu betul. Kami akan ingin memastikan semua undang-undang ini benar. Kami judicial review 2 pasal Pak, 55 ayat 1 dan 58 ayat 2. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mitra kami Pak, jadi jauh-jauh hari sebelum yang pesohor-pesohor lain itu ribut ini kita udah diskusi. Tapi memang pada saat itu diskursus kita itu nggak populer ya Pak ya. Jadi nggak diambil sama media pada saat itu. Dan setelah ditetapkan baru buang, tapi beliau ini super gercep. Jadi baru tanggal 3 baru kita tahun baruan udah langsung judicial review. Nah nanti teman-teman akan menyusul untuk dari industri yang lain. Tapi pada intinya update-nya bahwa Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten kota dan sepakat
mengeluarkan kebijakan insentif fiskal melalui Perkada. Nah tadi saya catat Gianyar, tapi besaran persentasenya disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah kabupaten kota dan ditetapkan paling lambat ini pertengahan Februari 2024, jadi setelah tanggal 14. Kenapa tanggal 14 Pak? Karena di Bali itu mulai tanggal 14 akan ada pungutan tambahan $10 bagi wisatawan mancanegara. Ini yang ini bola susah juga buat kami, karena ini kebijakannya pemerintah daerah menggunakan undang-undang yang memberikan pemurnian budaya di Bali. Jadi $10 ini akan diarahkan untuk penanganan sampah yang lebih baik dan juga kelestarian budaya Bali sebagai ya taksu Bali tentunya. Nah ini yang kami sangat menghimbau jangan terlalu membebani karena industri ini baru saja pulih gitu. Iya, betul. Jangan sampai nanti apa yang dikhawatirkan spa ini salah satu daya tarik utama orang ke Bali itu datang untuk mendapatkan spa yang baik dengan aspek kebugaran yang mungkin bisa dibilang world class, kelas dunia. Ya, terima kasih Pak Menteri, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Sekomprehensif apapun, pasti ada titik-titik tertentu yang kita ingin sampaikan. Tapi pertemuan ini hanya mengantarkan. Jadi saya sangat mengenal dan juga bahkan tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kalau ada sesuatu silahkan hubungi dan tentu para asosiasi yang terkait sudah paham betul bagaimana berbagai hal, masukan dan keluhan itu kemana disampaikannya dan disikapi seperti apa. Tidak banyak kementerian yang seperti ini sebenarnya, menterinya seperti ini, yang membuka diri dan tahu memposisikan dirinya, melakukan berbagai hal dengan cara yang sangat santun, tetapi outputnya yang melegakan sebenarnya Pak, outputnya Bapak, tapi tahapan implementasi kadangkala mereka menerjemahkannya seperti yang Pak Menteri juga berdasarkan pengalamannya di dunia usaha. Deg-degan karena mereka kadangkala memberikan interpretasi yang suka-suka gitu. Tetapi sekarang dengan suasana keterbukaan ini, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari esensi dari surat edaran ataupun keputusan, bisa langsung disampaikan dan bisa disampaikan secara terbuka. Tahun politik ada hikmahnya Pak. Jadi kalau mereka menyimpang-nyimpang ini kita masih menyimpan mengenai pilkada, maka kita bisa umumkan itu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Supaya ya hati-hati memilih itu. Ya kalau dia membebani janganlah dipilih lagi. Ya kita, ya Pak, betul ya Pak ya. Ini senang ini Pak. Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian, barangkali sebelum kita akhiri Pak Menteri, barangkali kata akhir atau pesan-pesan kepada kita semua yang ada di sini dan nanti pasti kami akan juga kepada seluruh masyarakat yang was-was, yang bertanya-tanya dan Pak Menteri bisa menyampaikan secara lugas. Baik, terima kasih dan ini saya sangat memberikan apresiasi kepada Pak Enggar yang memberi ruang diskursus yang baik agar kita bisa menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai tulang punggung menuju Indonesia Emas 2045 dan juga ekonomi kreatif yang inklusif sebagai lokomotif untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Saya mau kasih pantun penutup aja Pak. Ya. Karena dari tadi belum ada pantun nih, udah pada nunggu-nunggu nih pantunnya nih. Karena di paragraf ini saya sebagai CPO Pak. Bukan crude palm oil ya Pak, tapi Chief Pantun Officer. Pergi ke Bali di akhir pekan. Nah, betul. Jalan di pinggir sawah daerah Gianyar. Cakep. Terus semangat Pak Enggar untuk dukung keberlanjutan lingkungan. Cakep. Mulai dari hal kecil yang berdampak besar. Ya.
Saya tentu tidak mampu untuk bersaing dan tidak boleh kita menyaingi menteri. Jadi saya tidak akan berpantun, tetapi saya sekali lagi, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tetaplah masa depan itu dengan penuh keyakinan dan optimisme. Dasar yang telah dibuat oleh pemerintah, kita harus teruskan, kita lanjutkan, dan kita akan kembangkan, karena terlalu mahal biayanya kalau seandainya itu ada hal-hal yang tidak kemudian dirusak atau kemudian dilakukan berbagai perubahan yang ada. Kita mendengar semua dan kita melihat juga prestasi yang telah dicapai, dan kata kunci satu hal dari apa yang tadi disampaikan, ini coba hebatnya Pak Menteri ini. Saya tidak mau berbicara mengenai politik, tapi di situ menunjukkan posisinya adalah sebagai pembantu presiden yang sangat tahu betul mengenai tupoksinya, tahu betul mengenai aturannya, dan kita bisa dapat gambaran bahwa Bapak Presiden Jokowi ini bekerja, dan bekerja dengan cepat dan tanggap seperti yang tadi diuraikan oleh pembantu presiden Pak Menparekraf Pak Sandiaga Uno. Saya karena sudah mantan jadi tidak ada testimoni yang lebih valid daripada apa yang disampaikan oleh beliau. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kami mohon berikan aplaus kepada Pak Menteri Sandiaga Uno, tokoh muda, politisi muda yang menjadi pemimpin masa depan yang kita dambakan dan kita akan titipkan masa depan Republik ini di tangan Pak Sandi. Kita akhiri, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, dengan sekali lagi ucapan terima kasih. Sampai kita bertemu di Investor Daily Roundtable berikutnya. Dipersembahkan oleh